kalian masing-masing berdoa dulu. Berdoa selesai. Ya, anak-anak silakan duduk. Baik, sebelum pembelajaran mulai, kita absen dulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Baik, karena semuanya hadir, kita akan langsung lanjut ke materi untuk pembelajaran kita hari ini, yaitu pengukuran berat suatu benda. Nah, kalian pernah nggak mengangkat ember yang isi air? Pernah kan? Pernah. Kalau dia full diisi air itu embernya kira-kira berat nggak? Nah, kalau sebaliknya jika air itu dituangkan sepenuhnya, kalau ember kosong nih nggak isi air, maka itu ember itu berat seperti ember yang diisi air enggak? Enggak kan? Nah, jadi di sini kita akan belajar tentang pengukuran berat benda, atau kita akan mempelajari tentang membandingkan berat benda. Nah, untuk membandingkan berat benda ini, kita perlu yang namanya alat untuk benda yang bentuknya lebih besar daripada yang kemampuan kita. Kalian mungkin kalian tidak mengerti maksudnya. Kalian kalau memegang bola bisa nggak gini menggunakan jari kalian? Pegang bola ini kan, bola kasti itu yang kecil warna kuning. Bisa kan? Coba kalau bola basket, bisa nggak kalian pegang pakai jari kalian? Enggak kan? Nah, jadi untuk menentukan mana lebih berat antara bola kasti dengan bola basket, tentu saja kita nggak bisa menggunakan kedua tangan kita ini, pasti menggunakan alat. Kalian tahu alatnya apa namanya? Untuk membandingkan suatu benda itu, nggak tahu? Nggak tahu? Ya, alatnya yaitu timbangan. Kalian pernah dengar timbangan nggak? Istilah timbangan? Pernah? Timbangan, tahu kan? Yang kalau misalnya di warung-warung itu loh, kita mau beli 1 kilo beras, 1 minyak, itu kan pasti ditimbang dulu kan? Itulah, kita harus menggunakan timbangan. Jadi, selain menggunakan timbangan, nah, Bapak juga punya alat sederhana sekali, tapi ruang lingkupnya tidak bisa untuk menimbang benda-benda yang sangat berat. Nah, kalau timbangan tepat, dia ruang lingkupnya lebih luas. Jadi kalau beras misalnya sekarung nih, nah bisa dia pakai timbangan. Nah, kalau yang Bapak punya ini, dia nggak bisa, karena nah kalian kan lihat ini kan, ada kan di rumah kalian kan? Ada. Nah, ternyata ini juga bisa jadi timbangan. Kalian tahu, penasaran kan? Gimana caranya kan? Nah, jadi ini kan titik tengah nih, Ini ada 2 sisi, sama kayak kait ini loh. Di sini kita bisa taruh benda kita yang ingin kalian ukur beratnya. Kalau misalnya kalian ini nih penasaran nih, mana sih lebih berat antara, kalau di rumah kalian kan ada berat buah apel sama buah jeruk misalnya nih, mana sih lebih berat antara buah apel dan buah jeruk? Bisa kita ukur menggunakan alat sederhana seperti ini. Nah, contohnya ini Bapak kebetulan bawa apel juga dan bawa jeruk juga. Nah, memang sih bisa kita ukur menggunakan tangan kita, artinya kita bisa rasakan mana sih lebih berat dari apel atau jeruk ini, kan? Tapi kalau kalian mau tahu lebih detailnya, ini kan apel nggak semua seukurannya gini, ada yang apel hijau yang lebih kecil dulu, tahu kan? Ini kalau merah nih, ada juga jeruk yang ukurannya lebih besar kan? Ya setara apel itu kan, setara segini lah jeruknya. Ada yang lebih besar itu, Bapak nggak bawa sih. Itu kan kalian nggak gini kan, otomatis ini sama atau enggak sih beratnya, kan itu pasti pikiran kalian kan. Nah, untuk membuktikannya kalian bisa menggunakan alat sederhana seperti ini. Caranya, nah kalian kan ada gini nih plastik seperti ini di rumah kan. Nah, kalian taruh masing-masing benda ini ke
ini. Nah, jadi kan ini titik tengahnya nih. Kalian bisa kaitkan di, kalau misalnya di dinding kalian ada paku yang gini nih, paku yang lancip nih, kalian bisa lakukan di situ dulu. Nah, setelahnya kalian bisa kasih nih di salah satunya. Ini kan ada pengkait yang bapak bilang tadi. Nah, kalian bisa taruh di sini sama di sini. Nah, bisa kita lihat kan? Kan? Ada yang lebih berat kan? Nah, jadi untuk menentukan benda yang dimana mereka bisa dikatakan lebih berat atau lebih ringan atau paling berat dan paling ringan, atau benda itu juga kadang-kadang bisa seimbang atau sama beratnya. Nah, seperti ini. Nah, jadi kalau benda itu lebih berat di antara kedua benda lainnya, dia itu posisinya akan lebih di bawah daripada lawan bendanya. Kayak ini. Nah, kalau kalian ambil kesimpulan nih, mana yang lebih berat? Apel atau jeruk? Apel kan? Nah, karena dia posisinya apel yang paling bawah. Jeruk ini diangkat oleh beratnya apel ini. Jadi di sini bisa kita buktikan bahwa apel lebih berat daripada jeruk. Ya, benar sekali. Kalau dia lebih ringan, itu penjelasannya dia kebalik dari yang lebih berat tadi. Kalau yang lebih berat, dia posisi buah yang lebih berat itu akan ke bawah, sedangkan yang lebih ringan, posisi benda yang ringan itu dia akan ke atas, seperti ini. Tadi kan dikatakan apel lebih berat nih, karena posisinya lebih bawah. Nah, kalau misalnya bapak bilang lebih ringan, benar lebih ringan. Apa lebih jeruk? Jeruk, karena posisinya di atas. Nah, gimana sih kalau benda itu dikatakan sama berat atau setara? Kalian tahu sama berat ya? Atau setara? Atau seimbang kan? Tahu kan? Dia artinya berat adalah benda dari kanan dan kiri itu ternyata sama beratnya. Nah, walaupun kita misalnya kalau kita ambil lingkup kayak ini, kan ada 1 karung beras nih, itu bisa beratnya 10 kg, 5 kg lah sedikit. Dan ada 1 kg minyak. Nah, kalau kalian membayangkan mana yang lebih berat antara 1 kg beras dan 1 kg minyak, mana yang lebih berat? Mana yang lebih berat? Ada yang menjawab lebih berat beras? Ada yang menjawab lebih berat minyak? Gak ada. Berarti dia dikatakan sama beratnya, benar sekali. Dia bisa dikatakan sama berat karena kedua sisinya itu seimbang. Nah, di sini Bapak juga punya buah. Apa namanya buah ini? Nah, kalau kita timbang nih, antara salad dan jeruk. Nah, dari mana posisinya? Ada yang lebih di atas nggak? Ada yang lebih di bawah? Nggak. Berarti dia didua-duakan seimbang atau sama berat ya. Nah, itu kalau menggunakan alat seperti ini, kalau menggunakan timbangan, sama juga sekalian tahu neraca neraca. Ini kan dia lebih jangkauannya itu lebih luas karena dia ada pilihan seperti ini. Kalau yang ini mungkin kalian bisa masukkan hanya 2 apel atau 3 apel. Kalau di sini kalian bisa masukkan 10 lebih lah. Bisa kalian timbang di sini karena dia besar gitu ya. Jadi kalau Bapak sederhanakan ya, kalian mau tahu berat ke
bisa terlebih dahulu menggunakan tangan kalian. Nah, jadi kalian rasa-rasakan nih mana yang lebih berat antara bola kasti dan bola basket. Nah, kalau misalnya cara itu belum maksimal menurut kalian, kalian bisa juga menggunakan ini, tapi pastinya susah supaya bola tersebut bisa masuk. Nah, kalian bisa dibalik menggunakan ini. Gimana sih posisi kedua bola tersebut setelah menggunakan alat ini? Kalau kalian mau hitung nih berapa sih yang lebih mana sih yang lebih berat antara misalnya ada 5 bola kasti nih sama 5 bola basket, itu kan hitungannya nggak sama seperti 1 kilo beras sama 1 kilo minyak yang tadi Bapak bilang itu kan nggak sama kan hitungannya. Satu berat bola basket itu bisa sampai berapa dan satu berat bola kasti itu bisa sampai berapa. Nah, kalau mereka ada 5 masing-masing, otomatis kalau misalnya kita kalau satu nih antara bola basket dan bola kasti, itu kira-kira mana yang lebih berat? Bola basket kan? Nah, kalau semuanya ada 5 nih, yang mana yang lebih berat? Ayo, yang mana yang lebih berat nih? Ada 5 bola basket, ada 5 bola kasti. Ada yang jawab kasti. Ada yang jawab kasti lagi. Kasti. Jawabannya kurang ada. Tetap dia lebih berat bola basket karena jumlahnya sama, tapi berat bendanya yang berbeda. Jadi kalau satu saja ini sudah lebih berat bola basket, otomatis kalau kita tambahkan masing-masing 5 bola kasti dan 5 bola basket, itu saja beratnya masih akan sama di bola basket itu sendiri. Oke, itu penjelasan dari Bapak. Mungkin sudah terbayang di pikiran kalian. Jadi untuk kegiatan kita selanjutnya, Bapak ingin kalian membentuk suatu kelompok ya. Ada 3 kelompok dan 1 kelompok isinya 5 orang. Ya, silakan kebetulan Bapak kalian. Udah lengkap masing-masing? Sekarang Bapak minta kalian untuk bekerja dalam kelompok untuk menjawab soal yang Bapak tulis. Jadi tugas kalian adalah saya jawab 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya. Nanti jalan dulu, sekali lagi. Ini sebentar ya, jangan ditulis dulu. Nah, jadi ini kan ada tulisannya LKPD 1. Di sana kalian ditugaskan untuk mengisi titik-titik ini. Nah, jadi Bapak rasa kayak ini ya pertanyaan titiknya kurang, nggak bisa kalian tulis. Nah, kalian bisa menulis di bawah titiknya. Ya, bisa kalian tulis di sini atau bisa di situ ya. Ya. Oke, di sana tugas kalian diskusikan semua soal ini ke kelompok kalian dan jawab pertanyaan yang ada di kertas ini. Untuk nama kelompok kalian pakai nama ini aja, nama panggilan bisa tulis di belakang ya. Lagi kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3.
itu yang LKPD 1. Nah, ini ada LKPD 2 nih. Ya, yaitu ya. Di sini Bapak mau kalian itu apa namanya? Kalian ada bawa ini nggak? Buku? Ada. Ada bawa pena pensil? Ada. Ada pena pensil? Ya. Masing-masing kelompok ada. Kelompok sini ada pena pensil? Oh, penghapus? Ada. Masing-masing kelompok ada. Di sini ada. Ini ada bawa ini nggak? Pinjam kelompoknya ini ya. Terus penggaris ada? Penggaris ada? Ada? Nggak ada? Ada Pak penggaris? Ada ya? Nggak ada. Ini ada. Ada penggaris ya? Jadi Bapak minta kalian di sini kan ada ini nih antara benda 1 dan benda 2. Nah, sesuai dengan prinsip tadi berat satu benda itu kalian kalau misalnya kalian penasaran, kalian boleh pinjam alat Bapak yang ini aja Bapak. Jadi tanya aja Bapak. Kalau misalnya kalian sudah bisa gini tanpa pakai alat, atau pakai perasaan kalian aja, kalian bisa langsung jawab di sini. Nah, di sini kan ada benda 1, benda 2, buku dan kotak pensil. Buku sebagai benda 1 dan kotak pensil benda 2. Nah, di sini ada pilihan benda yang lebih berat dan benda yang lebih ringan. Nah, kalian tugaskan di sini mengisi tanda centang di antara keduanya. Ya. Jadi kalian timbang kedua benda ini antara buku dan kotak pensil. Terus kalian jawab mana benda yang lebih berat. Misalnya di sini buku kotak pensil. Mana sih yang lebih berat? Di situ diisi tanda gitu. Ya. Ngerti nggak? Oh, atau gini deh. Bapak rumah ya. Sini kan ada buku kotak pensil. Kalian kalau nggak bingung, kalian tulis saja. Kalau sudah ada dua nih, benda yang paling berat. Apa sih benda yang paling berat? Tulis di sini. Apa sih benda yang paling ringan di antara kedua ini? Tulis di sini. Paham ya? Paham? Paham nggak? Nah, silakan dikerjakan. Waktu kalian berapa kira-kira? 5 menit bisa? Oh, 10 menit bisa ya? Ya. Lihat isi nama kelompoknya. Ada yang sudah?
Silakan. Oh ya, nanti setelah selesai kalian membuat ini, Bapak minta kalian maju satu kelompok ke depan ya, untuk presentasikan hasil kalian. Anak perhatian ya. Halo. Jadi Bapak ingin meluruskannya ya. Ini kan ada kotak pensil, kan? Masing-masing kelompok kan ada kotak pensil kan? Jadi yang ini dihitung beratnya itu hanya kotak pensil, jangan kotak pensil yang di pensil penghapus sudah ya, hanya kotak pensil biasa. Ya, jangan isi begitu juga sekalinya. Kan ada botol minum nih. Nah, jangan yang isi air minumnya yang ini. Air biasa, botol minum biasa kosong. Itulah sama tas dan sepatu kan. Tasnya juga yang kosong, yang tas biasa. Nanti ya. Presentasi semuanya sudah selesai. Yang lainnya sudah selesai. Udah selesai ini? Udah ya? Udah, masing-masing kelompok udah selesai ya? Baik, semuanya udah selesai ya? Saya sesuai yang Bapak bilang tadi, Bapak mau masing-masing kelompok maju dan mempresentasikan hasil yang sudah kalian buat. Mulai dari kelompok satu deh. Hasil kelompok satu. Maju aja.
Mau perkenalkan dulu. Kami dari kelompok 1. Hasil jawabannya nanti ya. Itu yang pertama di LKPD 1. Cuma ada 6 gambar tuh. Nah, untuk yang gambar pertama nih ada apel dan semangka. Kira-kira apa jawabannya? Apel lebih ringan daripada semangka. Ayo coba kalian lihat di gambarnya masing-masing. Benar nggak ini katakan temannya? Benar? Apel lebih berat daripada semangka. Apa? Apel lebih ringan. Oh, lebih ringan. Apel lebih ringan daripada semangka. Benar nggak? Benar. Yang lain juga nulis gitu? Ya. Oke. Benar ya? Apel lebih ringan daripada semangka. Dan yang kedua ada apel dan kardus. Silakan. Apel lebih berat dari kardus. Apel lebih berat dari kardus. Ayo silakan lihat. Kelompok masing-masing. Benar? Ya, benar ya. Apel lebih berat daripada kardus. Dari yang ketiga, ayo yang pisang dan jeruk. Pisang dan jeruk sama berat. Sama berat. Ya benar, sama berat. Dan gelas kopi? Gelas lebih berat daripada kopi. Benar nggak? Lihat gambarnya. Benar? Ya benar ya. Lanjut, buku dan pensil? Buku lebih berat daripada pensil. Buku lebih berat daripada? Ya benar ya. Yang terakhir tuh, melon dan apel. Melon lebih berat daripada apel. Benar, coba lihat anaknya tuh. Benar ya? Benar? Ya. Melon lebih berat daripada apel. Oke, lanjut ke tabel kedua. Nah, jadi kelompok 1, kalian lihat nih ini KBD 2 nih. Lihat pekerjaan kalian masing-masing. Udah ya? Nah, kelompok 1 bilang mana yang benar? Nah, kelompok 1 bilang kotak pensil lebih berat dan buku lebih ringan. Ayo, ada yang sama jawabannya? Atau ada yang beda jawabannya? Ini apa yang beda? Buku. Oh, pensil. Ini apa yang beda? Yang ringan kotak pensil. Ringan kotak pensil. Tadi kelompok 1 bilangnya lebih berat kotak pensil dan lebih ringan buku gitu. Nah, ayo kira-kira mana yang benar nih? Ayo. Untuk membuktikan, mari kita tes menggunakan alat ini ya. Tes ya antara kotak pensil dan buku. Coba pinjam kotak pensilnya aja. Yang kosong aja, yang kosong. Satu kotak pensil ya. Ada apa namanya plastiknya kecil, jadi apa pakai buku yang kecil ya. Sekarang kita buktiin ya antara buku dan kotak pensil.
lebih berat. Oh, kebalik ya. Nah, tempat ini ya. Tempat ini nanti ya mungkin kalian ukurnya itu yang pakai pensil yang tadi ya. Kalau ini, lanjut. Antara pensil dan penghapus. Nah, penghapus sudah berat, pensil lebih ringan. Yang lain? Penghapus sudah berat, pensil lebih ringan. Penghapus sudah berat, pensil lebih ringan. Oke, benar ya? Yang ketiga, antara penghapus dan penggaris. Penghapus lebih berat, penggaris lebih ringan. Penghapus lebih berat, penggaris lebih ringan. Penghapus lebih berat, penggaris lebih ringan. Ya, benar ya? Yang ke antara buku dan botol minum. Botol minum lebih berat, buku lebih ringan. Botol minum lebih berat, buku lebih ringan. Benar? Yang lain ada yang sama? Atau ada yang beda? Di sini yang buku dan minum. Buku lebih berat, botol minum lebih ringan. Nah, ada lagi nih yang beda nih. Ini kan yang tadi berat itu kan botol minum lebih berat daripada buku. Tadi kita ulang. Jadi antara buku dan botol minum. Ayo, kira-kira mana yang berat? Botol minum dari berat ya. Ya, jadi kelompok tadi jawab apa? Berat. Baik. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir antara tas dan sepatu. Nah, ini nggak bisa kalian kenal langsung nih. Ya, ya. Benda yang lebih berat tas, benda yang lebih ringan sepatu. Coba ini. Ini. Sepatu lebih berat. Oke, boleh ya. Udah. Untuk ininya nanti bawa dulu nanti bapak kumpulkan. Oke, terima kasih nih kelompok 1 karena sudah presentasikan hasilnya. Silakan tutup dulu. Ya, apa-apa. Oke, baik, karena kegiatan kelompok kita sudah selesai. Sekarang Bapak minta kembali untuk sebentar ya. Sekarang bolehlah kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Baik, karena semua sudah kembali ke tempat duduknya, kali ini Bapak ingin mengetes kalian satu-satu lewat dengan ini ya, dengan soal ini ya. Nanti Bapak akan kasih kalian pertanyaan, jawab sesuai yang ada di lembar soal ini.
Sudah selesai semuanya? Sudah. Oke. Baik, nanti ini akan dapat nilai. Nilainya akan kita di pertemuan kita berikutnya. Baik, untuk materi kali ini kita cukupkan sampai di sini. Gimana nih perasaan kalian tentang materi tentang apa namanya? Berat atau rendah? Senang nggak? Kira-kira ada ini nggak? Ada pengetahuan baru nggak yang kalian dapatkan setelah mempelajari materi tentang pengukuran berat atau rendah? Ada? Ada? Bapak minta satu perwakilannya. Oke, Bapak minta kamu maju sekarang. Oke, perkenalkan. Namanya dulu. Silakan sampai itu teman-teman kamu apa perasaan kamu setelah mempelajari materi yang Bapak pegang barusan? Saya bisa mengetahui berat benda menggunakan benda yang Oh, yang lima. Berarti menggunakan data yang berbeda. Oke, silakan juga. Terima kasih. Bertepuk tangan untuk temannya. Oke, sekiannya pemaparan materi dari Bapak. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, Bapak ingin mengucapkan banyak terima kasih. Dan karena tadi diawali dengan berdoa, kita juga berdoa. Kalau kita kalian berdiri berdoa. Berdoa karena kita berdoa sendiri, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Mana?